Dahulu kala di Pulau Jawa, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Sri. Ia hidup sebatang kara, bekerja di ladang peninggalan suaminya. Meskipun raganya lelah, jiwanya jauh lebih letih karena sepi. Kerinduan akan seorang anak, kian hari kian tak terbendung. Rasa kerinduan akan seorang anak kian hari semakin tak terbendung. Mbok Srini akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada Buto Ijo. Setibanya di gua Buto Ijo, Mbok Srini tampak gemetar. Hamba datang, Buto Ijo yang perkasa. Hamba mohon belas kasihan. Hamba kesepian. Hamba ingin seorang anak. Seorang anak katamu. Permintaan yang mudah. Aku terkenal suka mengabulkan permintaan. Tapi ingat, semua itu tidak akan cuma-cuma. Hamba tahu Tuan, katakanlah apa syaratnya. Syaratnya mudah, ketika anak itu berusia 6 tahun, kau harus kembalikannya kepadaku untuk kujadikan santapan. Itulah harga yang harus kau bayar. Mbok Srini terkejut, namun putus asa. 6 tahun? Baiklah, hamba setuju. Ini, tanamlah biji ini di ladangmu. Sekarang, pergilah. Mbok Srini segera pergi dengan hati yang sangat senang, seperti Buto Ijo yang tertawa sungguh kencang. Mbok Srini menanam biji sebuah timun raksasa, memancarkan cahaya keemasan. Oh, syukurlah Tuhan buat ajaib ini. Kau sangat cantik, Nak. Akan kuberi nama yang indah, Timun Emas. Timun Emas sudah besar, gembira dan meriang. Tapi waktu perjanjian itu akan tiba sebentar lagi. Aku tak rela kehilanganmu, Nak. Tapi bagaimana aku menganak rasa terkuat Buto Ijo? Di puncak Gunung Kidul, betapa sakti duduk tenang. Mbok Srini berjalan terhuyung-huyung kelelahan. Betapa sakti, hamba mohon pertolongan dan petunjuk. Hamba telah berbuat kesalahan besar. Mbok Srini menceritakan semua kisahnya. Hamba ingin seorang anak. Seorang anak katamu. Permintaan yang mudah. Aku terkenal suka mengabulkan permintaan. Tapi ingat, semua itu tidak akan cuma-cuma. Hamba tahu Tuan, katakanlah apa syaratnya. Syaratnya mudah, ketika anak itu berusia 6 tahun, kau harus kembalikannya kepadaku untuk kujadikan santapan. Itulah harga yang harus kau bayar. 6 tahun? Baiklah, hamba setuju. Ini, tanamlah biji ini di ladangmu. Sekarang, pergilah. Jangan takut Mbok Srini, ketulusan hatimu untuk melindungi anakmu akan dilindungi pula oleh anakmu. Aku akan membantumu. Bawalah empat bungkusan ajaib ini, berikan kepada anakmu Timun Emas. Ini akan membantunya melalui pergi. Gunakan hanya saat keadaan benar-benar penting. Mbok Srini menerimanya. Terima kasih betapa, hamba ingat pesan ini. Di depan rumah Mbok Srini terdengar langkah kaki raksasa. Buto Ijo muncul di hadapan dengan wajah lapar. Mbok Srini, mana makananku? Mana anak yang kau janjikan itu? Mbok Srini mendorong Timun Emas ke pintu belakang. Cepat lari Nak, ibu akan menahannya. Ini, bawa empat bungkusan ini. Ini akan melindungimu. Gunakan saat setelah itu besar. Tapi Bu, kita apa Nak? Tuhan akan menolongmu. Cepat lari sekarang juga.
Di hutan yang lebat, Timun Mas berlari sekuat tenaga. Buto Ijo mengejar, hampir menyusul. Timun Mas melemparkan kantong pertama berisi mentimun ke belakangnya. Seketika biji itu tumbuh cepat menjadi ladang mentimun yang lebat dan menjerat tubuh Buto Ijo. Dengan mudah Buto Ijo melepaskan diri dari jeratan. Buto Ijo terus mengejar. Langkahnya semakin cepat. Timun Mas terdesak. Seketika jarum berubah menjadi hutan bambu lebat. Bambu-bambu itu tajam, melukai sang Buto Ijo. Timun Mas berlari, menaiki bukit dan memanjat tebing. Timun Mas terjebak di puncak tebing. Tidak kejar lagi, aku tidak bisa keluar. Buto Ijo berhasil memanjat tebing dan kini berdiri tepat di hadapan Timun Mas. Kau sudah selesai, Timun Mas. Kau tidak bisa lari dariku. Dapat lihatku. Buto Ijo yang sombong menangkis. Dan betul, kau berusaha saya. Kantong terasi itu pecah di tanah dan seketika berubah menjadi lahar panas yang mendidih. Buto Ijo masih tertawa, tidak menyadari. Rasakan pembalasan. Pijakan Buto Ijo runtuh. Raksasa itu terperosok ke dalam lahar panas. Buto Ijo sudah pergi. Timun Mas, anakku, kau selamat. Ku sangat bahagia. Mbak Srini dan Timun Mas akhirnya hidup damai. Rumah lama mereka sudah tidak bisa ditinggali karena jejak kekejaman Buto Ijo. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah dan hidup bahagia selamanya. Golden brown, final to dress. Through the ages, she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown. Now my love's to live, now my love's to live. Now my love's to live, love's to live. Golden brown. First you both go out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take.